kita bakal ngebahas apa ya? Awal mula Majelis Rodatul Istighfar. Sejarah daripada Rodatul Istighfar. Apa dan gimana sih Majelis Rodatul Istighfar? Nah, kita ini bareng nih sama guru kita, pembina daripada Majelis Rodatul Istighfar, Ustaz Abdul Razak Tamsir. Gimana Ustaz, kabar Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbicara tentang Majelis Rodatul Istighfar itu berdirinya 26 Juli 2006. 26 Juli 2006. Berarti berapa tahun sekarang? Sekitar hampir 15 tahun, mau 16 tahun. 16 tahun. Jadi begini, sebelum didirikan ini Majelis Rodatul Istighfar, ya, bukan banyak orang yang tidak tahu di wilayah kita tentang munculnya habaib. Cuma dakwah-dakwah besar habaib itu banyak jauh yang kita lihat. Baik haul-haul itu pun dulu belum ramai. Karena ketika ada haulnya Syekh Abu Bakar bin Salim, itu dulu hanya di dalam saja. Tidak menutup jalan karena tidak banyak orang. Nah, di situ dulu orang dari jauh-jauh, dari luar daerah datang dengan bisnya. Kita majelis di Kuitang, biasanya Kuitang jam 10 selesai, langsung mereka diberikan informasi untuk menghadiri daripada hallnya Syekh Abu Bakar bin Salim yang berada di Cidodol. Dan saat itu ketika datang tidak ada orang yang hadir dan tidak ketemu teman-teman di rumah sekampung, tidak ketemu di situ. Ajang silaturahmi juga. Ya, nah artinya bagaimana supaya orang ini punya semangat, punya girohnya untuk bisa menghadiri majelis-majelisnya besar, habaibnya, terus datang menghadiri hallnya para wali-wali. Maka di situ saya dulu bersama dengan namanya almarhum Ustadz Iqbal, namanya, muda di bawah saya, cuman beliau punya suara yang bagus untuk baca maulid dulu. Kita membuat gerakan itu untuk mengistiqomahkan setiap malam Jumat membaca maulid, ya, membaca maulid Simtuturar. Sampai sekarang kita istiqomahkan itu baca maulid Simtuturar. Dulu awal mulanya kita membaca Yasin, tahlil, terus baca maulid, selesai. Tidak ada tausiah, tidak ada ilmu, tidak ada hadroh dulu, tidak ada. Ya, karena kesederhanaan, hanya dengan niat saja, tapi belum ada yang kita mau bikin kualitas ini majelis. Yang terpenting bagi kita adalah orang untuk datang kepada kita sama-sama. Pertama sasarannya adalah sahabat-sahabat kita semuanya itu, sehingga terus bisa berjalan. Awal mula udah langsung di sini Al-Abrar, apa dari rumah ke rumah dulu? Awal mula itu kita berada bukan di sini, kita berada di sini wilayah Kemanggisan, ini RW 12 ya. Di sana ada RW 1. Nah, kita pertama itu lahir di RW 1. Di mana kita mengadakan itu dari rumah ke rumah. Ya, dari rumah ke rumah, bahkan kadang-kadang 3 bulan, 4 bulan setiap malam Jumat ini full, karena mereka minta pengen di rumahnya nih masing-masing gitu, makan di rumahnya masing-masing. Karena simpelnya kita, namun punya pengaruh yang luar biasa untuk kita semua. Jadi dulu itu bercampur aduk, siapapun bisa duduk sama-sama di situ. Ya, pakaiannya mau bagaimanapun, itulah dakwah kita, siapapun boleh masuk pada kita di situ. Nanti akan terbentuk akhlak mereka, ya, baik
pribadinya, baik pakaiannya, dengan melihat teman-teman kita semua di situ. Jadi dari rumah. Targetnya anak-anak muda misalnya. Targetnya kita adalah anak muda. Sampai sekarang pun target kita anak-anak muda. Keinginan kita membentengi anak-anak muda dari awalnya, menghantar mereka, memanggari mereka dari awalnya sampai ini orang bisa berumah tangga untuk tidak mengikuti narkoba dan lain sebagainya, itu hindari sehingga sampai selamatlah sampai tujuan mereka dari rumah tangga mereka gitu. Itu tujuan kita pada saat itu untuk generasi muda ya, terkhusus ya di wilayah sini sebetulnya. Kalau awal mula ini siapa aja tuh? Orang-orang yang sampai sekarang masih ada kan? Awal mula Pendiri aja. Kalau awal mula dulu memang keminiman ilmu kita ya, jadi lebih banyak zikir. Itu belum ada nama Rodotul Istighfar, belum ada. Ya, itu majelis aja kita ya. Sudah majelis malam Jumat lah bagi kita ya, malam Jumatan. Sampai saat ini udah nggak ada orangnya ya, nggak ada, cuma ada beberapa yang mereka dari belakang mendukung kita terus ya karena kesibukan mereka layar ya di balik layar aja mereka kalau melihat kita ya dia dukung kita itu. Cuma dulu belum ada nama majelis, masih pokoknya majelis malam Jumat ya. Masih Yasin, terus tahlil, maulid. Belum ya, roti belum kita baca itu, tahlil, maulid kita belum baca roti itu karena saat itu memang pengetahuannya kita ini kurang ya, karena kita belum mendapatkan ilmu-ilmu dan belum dekat dengan para habaib ya. Ketika berjalannya waktu kita dekat dengan para habaib, mereka berikan ilmu kepada kita bisa mengikuti mereka adat istiadatnya di dalam pengajian mereka. Sebelum dibukakan ini kitab, mereka baca ini, dan kita minta kepada mereka itu. Nah, masalah penamaan ini Rodotul Istighfar siapa ya? Nah pada saat itu tahunnya kita lupa ya. Pada saat itu kita pengen ini punya nama ya, majelis ini dengan punya nama. Maka saat itu kita minta kepada ada guru juga kita namanya Aba Icang yang memang berada di Tanjung Lesung ya, Banten. Nah, kita minta sama beliau kira-kira apa nama ini majelis untuk kita. Nah, beliau katakan kepada kita majelisnya Rodotul Istighfar. Beliau katakan itu adalah taman tempat orang-orang yang berdosa memohon ampun. Ternyata ya, Rodotul Istighfar itu kita ini cabang pertama ya. Beliau pusatnya juga namanya Rodotul Istighfar ya, yang jamaahnya ribuan ya, di daerah Tanjung Lesung ribuan itu jamaahnya. Nah kita di sini penamaannya ya, dia berikan nasihat kepada kita ya, tertibnya pengajiannya berjalan dengan sendirinya. Nah, baru mulai itu udah mulai penamaan itu mulai pembacaan kita atau belum? Apa udah mulai ada tausiah? Lah ketika itu dulu kita pertama membuat pengajian ya. Pada saat itu kalau nggak salah malam Selasa kita panggil Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Oh ini guru pertama nih yang ngajar Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau ajarkan kita dulu Arba'in An-Nawawi. Cuma beliau katakan sama kita sebelum itu baca Rotibul Haddad dan juga baca Maulid Simtudur. Awal mulanya baca rotib dari situ. Dari situlah kita baca rotib, terus baca Maulid Simtuduran. Beliau buka kitab Arba'in An-Nawawi. Ya, gitu. Selepas itu berjalan, akhirnya berganti guru. Ya, berganti guru. Malam Kamis kalau tidak salah juga dulu Abdul Alwi bin Zaid Al-Idrus ya ngajarkan kita. Ya. Beliau ajarkan fikih kepada kita.
Setelah itu ada Habib Ali Al-Masyhur. Ya, ajarkan juga kita fikih juga beliau. Nah, tartibnya kita baca rotib, kita baca maulid. Dan terus berjalan sampai itu sempat vakum, bukan vakum sih sebetulnya, cuma kita hijrah gitu. Hijrah cuma beda RW tapi kita hijrah, pindah, dan itu pindah sendiri di dalam satu komunitas wilayah yang berbeda, dan mereka ikut nih di sini, ikut dengan kita lagi. Nah, terus berjalan. Dulu Al-Abrar ini belum jadi ya, masih belum jadi ya. Musola kawasan cuma emperan kecil, sekretariat, lapangan, itu dulu kita panggil Habib Bagir. Wah, bikin acara pengajian setiap malam Jumat. Karena malam Jumat ini nggak berubah dari dulu, tetap malam Jumat. Ini yang dari malam Selasa. Nah, kalau malam Selasa, malam Jumat kan tetap. Malam Jumatnya tetap. Malam Jumatnya tetap. Malam Selasa ini kita berharap agar kita juga ada muatan ilmu. Nah, kita inginkan kita nih punya ilmu yang kita bawa, ya. Nah, malam Kamis juga ahli ilmu, ahli Al-Masyhur juga ilmu. Nah, juga Habib Bagir. Nah, Habib Bagir ini malam Jumat. Ya, Habib Bagir malam Jumat. Dulu beliau ajarkan kita kitabnya Risalatul Jami'ah. Ya, diajarkan kita Risalatul Jami'ah. Nah, di situ kita baca Rotibul Haddad, Wirdul Latif, baru kita baca Maulid Simtudurar, baru dibukakan kitab oleh Habib Bagir. Awal mula baca Maulid Simtudurar juga? Oke. Bukan? Awal mula? Kan dari baca awal mula udah baca Maulid nih. Ya kan Maulidnya Simtudurar atau Simtudurar? Enggak berubah. Dari awal sampai sekarang kita istiqomah Simtudurar. Cuma pengetahuan kita ini, ya dulu kita memang mengikuti mereka, ya para habaib, kita mengikuti mereka. Ya. Bahkan Simtudurar itu adalah maulid yang masyhur, ya dari dulu yang kita lebih kenal. Walaupun dulu saya pun mengikuti almarhum Habib Munzir. Ya. Jadi sendiri ngikut nih majelis beliau, masih tidak banyak orang, ya ke Fatmawati itu mungkin tukang dagangan cuma satu. Dulu kita ikut beliau lah, kita ngaji sama beliau ya. Kita orang belakang lah, kita ngaji orang belakang ya, kita ikut ngaji beliau karena kecintaan kita dengan Juriyatul Rasul ya. Jadi timbul cinta itu ya. Padahal saat itu kita tidak memahami, tidak seperti sekarang ini. Ulama-ulama habaib berikan kepada kita kehati-hatian bagaimana kita mencintai ahli bait dan jangan kita membenci ahli bait. Dulu kan tidak ada bahasa semacam begitu, gitu. Tapi di hati ini timbul cinta ya luar biasa dari hati tanpa ada dorongan orang yang kasih tahu, karena magnet yang luar biasa, gitu. Dan Habib Hasan bin Ja'far pun kita ikuti, kita orang belakang, kita orang biasa yang ikut di belakang karena cinta kepada beliau. Cinta kepada beliau. Dan kita pada saat itu tidak paham betul siapa itu ahli bait Rasulullah dan bagaimana cara kita. Yang penting kita hormat, takjub ini ulama besar yang berikan kepada kita ilmu. Gitu. Itu yang kita pelajari dulu semacam begitu. Sekarang di majelis ini ada yang malam apa ya, Ustaz? Kalau sekarang ini majelis nanti diterangkan sedaya ya majelis kegiatan-kegiatan, karena yang sekarang ini sih majelis ini yang rutin tetap malam Jumat, ya rutin malam Jumat. Nah itu nanti disebar hal-hal yang memang
lama kelamaan kita sudah pengen mencetak kader, ya, mencetak kader kita untuk terus generasi Islam ini punya kualitas. Itu yang kita inginkan, cita-cita sekarang, sehingga yang muda seperti Ustaz Hidayatullah ini mempunyai konsep-konsep gebrakan-gebrakan, ya, strategi-strateginya agar bisa mencetak generasi Islam ini ke depannya bagaimana. Karena anak selalu mengajarkan orang itu dari dulu prakteknya, ya, keyakinannya, kesabarannya, praktek yang kita ajarkan kepada mereka, ya, bukan saja di dalam majelis, tapi di luar majelis bagaimana cara berorganisasinya, bagaimana cara antum ini bisa bikin ini tabligh akbar besar dari nol sampai selesainya, itu kita ajarkan mereka sehingga mereka sudah bisa paham bagaimana mendapatkan duitnya, bagaimana bisa terjadi itu perizinannya, bagaimana. Kan itu penting juga dibutuhkan kepada kita. Nggak sekedar ngaji doang saja. Nggak sekedar juga ngaji, ya. Ngaji kita wajib penting, tapi turun ke lapangan juga kita mesti paham itu. Pergaulan kita mendekati orang-orang yang nanti kita bisa bersinergi dengan dia untuk terjadi hal macam itu. Kenapa? Karena ini tempatnya luar biasa. Ya, Tugu Manggis 24 jam gagal sepinya. Nah, kita tutup di jalanan. Sebenarnya bukan kita tutup, alihkan jalan aja. Itu. Majelis kan di anteng-anteng aja, pasti ada ya hirup-pikuk keluar dalam kayak dari dibilang lah ustaz muda lah, siapa sih yang ngajar begini-begini, itu gimana Ustaz? Apa aja sih Ustaz? Supaya gitu kan? Apa gitu orang ngomong? Fitnahan, bulian, itu bukan saja di ini kita punya majelis, ya. Di semua majelis pun begitu. Hatta berkaca kepada Rasulullah, ya, beliau saja orang yang mulia masih luar biasa goncangannya. Bagaimana kita banyak orang yang semacam apa, dari lambang majelisnya, dari baca rotibnya saja kita sudah diprotes orang, baca maulidnya diprotes orang, gitu ya. Makanya kita hal semacam begitu, cuma ya kita terima biasa-biasa aja. Cuma sampai saat ini tidak ada orang yang bicara langsung kepada kita. Nah, bicara itu belakang saja gitu. Netizen bicara di belakang, tidak langsung depan kita, dan hal itu disampaikan kepada kita dari orang lain juga yang menyampaikan itu. Namun kita anggap itu biasa. Jadi kita fokus saja pada niat awal kita. Tapi orang yang melihat apa dengan bahkan ngikut ketika itu malah nggak ini ya, nggak ada rasa gimana, malah mereka udah pada ya menjauh sendiri. Ya kita juga sebenarnya biasa aja ya, termasuk yang barengan sama aneh itu banyak yang udah pada menjauh gitu ya. Kita majelis ini sebenarnya bukan tujuan, dan bukan milik kita, bukan milik Ana, bukan milik Setrojak, ya buat milik kita bersama gitu kan. Dan juga bukan tujuan, ingat, majelis ini bukan tujuan gitu. Kalau datang ke sini niatnya ya tujuannya apa namanya? Nyari pacar gitu. Betul orang niat begitu sih. Banyak. Oh, itu bukan banyak lagi. Aja cuma buat nyari perempuan. Oh iya, nggak dapat itu perempuannya berhenti. Karena yang dia tuju niatnya mau nyari perempuan, bukan ngajinya. Duduk dari majelis ini, bagaimana caranya supaya perempuan ini terpesona, ya, pakaiannya benar, nggak sampai dulu di gang kecil aja bawa mobil. Karena pengen itu perempuan, nggak dapat, selesai udah kabur. Ya majelisnya ada perempuannya saja. Perempuannya. Nah itulah yang kita bilang majelis itu banyak perempuan itu, dari dia masih sekolah sampai gendong anak. Sekarang masih hadir di majelis. Alhamdulillah ada sebagian yang masih hadir, ya. Gitu. Karena kita bilang majelis ini bukan yang bikin majelis yang butuh dia, tapi dia yang butuh majelis. Dia tidak datang, ya urusan dia. Dan kita selalu katakan kepada anak-anak ini di majelis, hadirlah engkau di majelis manapun, tapi jangan lihat merek belakangnya. Yang penting dalam mazhab Imam Syafi'i gitu. Jangan lihat mereknya. Kalau lihat mereknya nanti lu berantem. Dia bilang udah duduk aja di majelis.
Bebas lah yang penting ada ngaji. Ngaji istiqomah, duduk, gitu, pakai itu ilmu, gitu. Jadi ke rumah guru jangan ambil kopinya doang, ambil kopinya ya nggak, ambil kuenya pulang, ilmu kagak diambil, ya udah, gitu. Gitu kira-kira itu perjalanan. Banyak kita buat juga tablik akbar ya sebelum tablik akbar besar. Di Asang juga kita udah buat tablik akbar ya, menghadirkan Samsi Sumus, Mustafa ya. Di Pal TV dulu tuh. Di Pal TV kita bikin itu Samsi Sumus. Habib Bagir termasuk juga kita bikin juga di situ. Habib Jindan juga di situ. Ahmad Jindan masuk rutin juga kita punya acara. Jadi setiap tahun dulu kita rutin. Ya, dari Muharram nih kalau kita Muharram kita buat pagi itu bazar, festival anak muslim, festival qosida, festival hadroh, ya. Nah malamnya baru kita bikin tablik akbar. Dan selalu kita santunan anak yatim. Sampai sekarang pun setiap malam Jumat, setiap bulan kita menyantuni anak yatim. Jadi majlis kalau ada orang mau manggil bisa ya. Majlis kalau silakan. Di rumah siapa? Di rumah. Memang kita lebih senang mengenalkan itu. Apalagi mereka yang duduk di majelis kita ini mau manggil di rumahnya. Agar orang tuanya tahu. Lu malam Jumat baca apa? Malam Jumat lu ngaji apa? Jadi orang tuanya tahu ini bentuknya pengajian malam Jumat. Ya, tawasul, baca ratib, baca maulid, bukan kita. Itu. Orang kan suka takut Ustaz manggil. Gitu kan mau bawa ke rumahnya ada biaya sisa biasanya takutnya kan orang ada biayanya gitu apa gimana gitu kan takutnya perjamuan kurang gimana gitu. Kalau orang tanya kita berapa bayarannya, kita bilang sebanyak-banyaknya. Padahal ini majlis sebenarnya tidak pernah kita memberikan harga. Mereka kasih ya kita alhamdulillah ya, nggak kasih kita ngasih. Alhamdulillah. Kalau nggak ada duit, makanan kita yang ngurusin. Antum nggak punya minuman, kita yang kasih minuman. Antum nggak punya makan biar gitu mah. Kenapa kita pengen keberkahan itu sama-sama dapatkan biar rumahnya juga dibacakan maulid, dibacakan roti, bukakan kitab, agar nanti menjadi saksi yang kita inginkan bareng-bareng deh kita selamat. Bareng kita selamat. Itu semua gitu. Dan hadirah pun ya kita bentuk itu. Siapapun yang manggil, kita bilang kepada anak-anak jangan dihargai. Kalau orang mau nggak ada budgetnya, nggak apa-apa. Hadir kita baca maulid. Cuman kalau jauh pakai mobil kita nggak punya mobil, ya kasih kendaraan, gitu, kasih kendaraan. Itulah kita pernah, ya hadir itu baca maulid di Solo, Tawangmangu Solo, Tawangmangu. Itu ada yang manggil ke sana apa gimana? Iya, ada kebetulan ada Habib Abdillah Segaf di sini dia bikin masjid untuk peresmian masjid di Tawangmangu. Maka kita berangkat ke sana. Ya. Kalau hitungan dananya nggak sampai, tapi karena kita cinta kepada beliau kita jalan. Ya. Kalau orang mungkin wah ini nggak cukup, gitu nggak bakal cukup buat berangkat. Setengah perjalanan juga udah selesai. Tapi kita bukan orang yang lemah, kita bukan orang yang kalau kita bilang nocon, ya jalan Bismillah. Gitu. Jalan sampai di sana. Dan juga prestasi-prestasi hadroh ini juga di Jakarta Barat juara 1. Ya, gitu. Juara 1 pernah juga kita terakhir itu Hari Anak Nasional kita dipilih karena kita juara 1 Jakarta Barat untuk ngarap ke Gubernur Bapak Anies Baswedan. Ngarap ke di Ancol. Banyak juga sebenarnya prestasi-prestasi yang sudah mereka dapatkan di dalam lomba-lomba mereka dapatkan. Ada sangat buat majlis yang pada ngaji kepada seluruh generasi Islam ya, yang sekarang lagi ramainya hijrah ya, lagi ramai hijrah. Jikalau engkau pengen hijrah, lihatlah gurunya dulu ya, jangan terpukau dengan pesonanya ya, ikutilah guru-guru kita. Kedua, cintailah habaib. Jangan ada benci di hati kita sedikit pun. Siapapun itu habaib, cintai dia. Jadilah orang-orang yang mencintai ahli bait Rasulullah SAW. Dan pemuda
Istiqomalah engkau duduk di majelis, walaupun engkau tidak bisa apa-apa. Insya Allah dengan cahaya Nabi, engkau akan dituntun oleh Allah Ta'ala ke jalan dalam kehidupan tatanan yang Islami. Kalau pesan sih, dari Anda itu ya khususnya sih buat apa namanya, buat internal dari Majelis RI. Yuk yang udah di majelis, kita kembangin lagi ini majelis, kita kuatkan lagi ini majelis, kita makmurkan lagi ini majelis. Buat yang udah mulai minggir-minggir, ayo balik lagi. Ya kita sama-sama di sini, kita datang ke sini, ya niat kita, tujuan kita untuk menuntut ilmu. Ya. Adapun majelis ini hanya rumah. Rumah itu kan bagaimana yang menempati. Kalau yang menempati ini mau memperbaiki, jadi bagus. Kalau yang menempati ini buang sampahnya sembarangan, merusak rumah, itu ya jadi rusak ini majelis. Jadi ya sebenarnya apa ya? Jadi kita bangun ini majelis bersama-sama. Yang udah pinggir-pinggir, ayo kita balik lagi, kita bangun lagi ini majelis. Yang udah di dalam, kita kembangkan lagi ini majelis. Jangan pernah punya suuzon sama siapapun. Apalagi kita punya suuzon sama guru. Wah itu nauzubillah ya. Kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian jalan, itu nggak bakalan sampai. Ya itu aja. Ibarat kalian mengayuh sepeda, ya itu rantainya copot. Oh mau sekenceng-kenceng apapun kalian kayu, nggak bakalan sampai. Kenapa? Karena rantainya putus. Kenapa? Karena keberkahannya terputus. Kenapa? Karena ada yang diputus. Sebab ya dari dulu, dari awal, bahkan bisa dikatakan dari kita kecil, ya kita diajarin sama guru kita. Nah, begitu udah gede kita tinggalin guru kita. Hati-hati ya. Kualat sama orang tua, kualat sama guru itu nggak ada obatnya. Kecuali kita datang, kita minta maaf ya. Kita perbaiki lagi niat kita husnuzon kepada guru-guru kita. Itu aja. Nah, kita tutup. Jangan lupa pokoknya ngaji, istiqomah. Jangan lupa siapa yang bantuin diri, habis itu udah bisa berdiri, jangan sama orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.